Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu Kepala SDMI SDIY yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua, wali siswa kelas 6 dan para siswa kelas 6 SDMI SDIY yang dirahmati Allah SWT. Kami dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk melakukan ASPD SD SDIY yang akan dilakukan setelah Lebaran nanti. Yang pertama, kami mendoakan dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta agar putra-putri kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di dalam mempersiapkan ASPD tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta akan mempersembahkan pembahasan prediksi soal-soal ASPD yang nanti akan dilakukan oleh para Bapak Ibu guru tim dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Maka dari itu, perkenankan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu orang tua dan para siswa semuanya untuk menikmati, untuk menggunakan prediksi dan juga pembahasan dari soal ASPD SD ini yang insya Allah akan kita sampaikan secara mudah, menyenangkan dan juga akan mendapatkan hasil untuk putra-putri kita sekalian. Terima kasih, selamat menikmati dan juga menggunakan prediksi soal ASPD yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, khususnya yang sekarang duduk di kelas 6 sekolah dasar. Pada kali ini bersama saya Efda Nopta Damayanti, saya salah satu guru di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kali ini kita akan membahas soal tes pendalaman materi asesmen standarisasi pendidikan daerah tahap ketiga. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal sebanyak 10 soal terlebih dahulu. Silahkan disimak baik-baik ya. Kita lihat pada soal nomor 1, suatu ekosistem kolam ditemukan makhluk hidup dengan rantai makanan sebagai berikut. Di sini ada ganggang, kemudian yang selanjutnya itu diberi dengan inisial huruf X, kemudian ada ular, kemudian ada pengurai. Makhluk hidup yang tepat menduduki rantai makanan pada huruf X adalah, nah di sini kalau rantai makanan itu kita ketahui bahwa yang sebagai komponen pertamanya adalah produsen. Biasanya produsen itu yang bisa membuat makanan sendiri. Biasanya dia itu tumbuhan autotrof atau tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua itu adalah konsumen yang satu. Konsumen satu itu biasanya yang langsung berhubungan dengan produsen. Kemudian untuk konsumen yang kedua, dia itu memakan konsumen yang pertama. Selanjutnya nanti ada pengurai. Nah, di sini yang diberikan dengan inisial huruf X adalah sebagai berikut. Ada pilihan pertama, yang pertama yaitu keong, kemudian ada kecebong, ada ikan lele, kemudian ada jentik. Kita lihat, biasanya pada ekosistem kolam itu ada apa saja? Yang pertama, di sini ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini dia disebut sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini akan dimakan oleh ular sawah. Ikan kecil ini sebagai konsumen yang pertama karena dia langsung berhubungan dengan produsen. Kemudian untuk yang konsumen kedua, dia yang memakan ikan kecil karena dia sebagai pemakan yang kedua, maka dia akan menghabiskan ikan kecil ini. Kemudian konsumen yang ketiga ada burung elang. Nah, kemudian setelah burung elang memakan ular sawah, nanti burung elang itu akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, berarti jawabannya di sini apa? Makhluk hidup yang tepat untuk menduduki rantai makanan yang terdapat pada huruf X adalah. Di sini kita ketahui bahwa ganggang itu sebagai fitoplanktonnya, kemudian yang X itu adalah ikan, bisa ikan lele atau bisa ikan sebagainya. Berarti di sini jawabannya adalah yang C, yaitu ikan lele. Nah, untuk yang kedua, ada kutu yang menempel pada kulit hewan piaraan akan memperoleh keuntungan. Karena apa?
Nah, di sini pilihannya ada menghisap darah, membutuhkan cairan, proses membelah diri, kemudian mendapatkan makanan. Kita lihat di sini, biasanya kutu itu dia menempel pada kulit hewan piaraan seperti apa saja. Ada di kucing, kemudian ada di kerbau, kemudian ada di anjing. Nah, jadi biasanya di sini dia itu akan mendapatkan makanan. Jadi keuntungannya kutu itu karena dia menghisap darah, maka dia akan mendapatkan makanan dari menghisap darah dari hewan peliharaan tersebut. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, yaitu mendapatkan makanan. Nah, untuk yang ketiga, rantai makanan di laut terdiri dari zooplankton, fitoplankton, ikan hiu, ikan kecil, dan pengurai. Ini merupakan satu kesatuan dari komponen rantai makanan. Nah, suatu saat ikan kecil ini ditangkap sehingga menjadi habis. Maka perubahan yang terjadi adalah di sini kita lihat bahwa rantai makanan yang terdapat pada laut itu biasanya ada apa saja. Dari yang pertama ada fitoplankton, kemudian yang kedua ada zooplankton, kemudian yang ketiga ada ikan kecil, kemudian ada ikan besar, yang selanjutnya yaitu ada paus bergigi, kemudian baru diuraikan dan dia akan kembali lagi menjadi fitoplankton. Nah, dijelaskan pada soal bahwa suatu saat ikan kecil ditangkap sehingga menjadi habis. Jadi ikan kecilnya ini yang menjadi habis. Nah, kalau yang terjadi misalnya ikan kecilnya ini habis, otomatis nanti zooplanktonnya akan semakin bertambah banyak, akan tetapi nanti ikan besarnya itu kehabisan makanan. Nah, karena ikan besar ini tidak bisa memakan zooplankton, dia hanya bisa memakan ikan kecil. Nah, jadi perubahan yang terjadi adalah yang mana? Kita lihat opsi yang pertama, zooplankton dan ikan hiu akan meningkat. Kalau zooplankton dia meningkat, kemudian nanti ikan hiunya dia akan kehabisan makanan, karena ikan hiu itu termasuk dalam golongan ikan yang besar. Kemudian yang kedua, ikan hiu meningkat dan fitoplankton menurun. Salah ya, karena fitoplankton itu harusnya meningkat atau dia tidak ada perubahan karena fitoplankton itu sama seperti yang sebelumnya, dia akan tetap dimakan oleh zooplankton. Yang C kita lihat lagi, fitoplankton akan tumbuh dan zooplankton akan menurun. Kebalik ya, jadi zooplanktonnya ini akan meningkat karena tidak ada yang memakan zooplankton. Kemudian zooplankton akan bertambah dan ikan hiu akan kelaparan. Betul sekali. Jadi di sini zooplanktonnya akan bertambah banyak, kemudian ikan hiu yang termasuk ke dalam golongan ikan besar, maka dia akan kelaparan karena ikan kecil ini sudah ditangkap sehingga menjadi habis. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 4, nih kita lihat, perhatikan daftar berikut. Untuk soal seperti ini, sebaiknya kalian melihat perintahnya terlebih dahulu baru membaca pernyataannya agar tidak banyak memakan waktu. Nah, tumbuhan yang memiliki persamaan adaptasi ketika kekurangan air adalah nomor berapa saja. Kita lihat di sini ada daftarnya. Jadi di sini ada padi, ada bambu, ada salak, dan ada jagung. Nah, tumbuhan yang memiliki persamaan adaptasi ketika kekurangan air, itu dia nomor berapa saja. Kita lihat untuk ciri-cirinya. Yang pertama, ini pohon bambu ya. Untuk pohon bambu, jika dia kekurangan air, dia akan tetap hidup. Beda seperti dengan jagung ataupun dengan padi. Karena jagung atau padi itu sangat ketergantungan dengan air karena dia tidak bisa menyimpan cadangan air dengan banyak. Kemudian ada tumbuhan salak. Nah, salak ini karena dia ini hampir sejenis seperti kelapa, kemudian pohon sawit dan sebagainya. Jadi dia tidak mempunyai kesamaan antara salak dan bambu. Nah, di sini yang memiliki kekerabatan paling dekat itu adalah jagung dan padi. Jadi jawabannya adalah yang C. 1 dan 4. Nah, ini yang bisa kita lihat sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari juga banyak. Di sini ada gambar dari bebek. Nah, fungsi bagian hewan yang ditunjuk oleh huruf X itu fungsinya apa?
kita lihat ya, ada opsi di sini mencegah air menempel pada tubuh, kemudian memudahkan berjalan di lumpur, kemudian menyaring makanan di air, dan mendeteksi mangsa. Nah, di sini kita lihat bahwa kaki bebek ini dia lebih luas dibandingkan dengan kaki ayam. Coba kalian amati sendiri. Kaki bebek ini diberikan dia luas, kenapa? Karena bebek ini dia biasanya jalan di lumpur. Ketika berjalan di lumpur, maka tekanannya itu akan lebih besar jika dia menggunakan kakinya kaki seperti kaki ayam. Maka bebek ini sudah dari sananya, kalau kaki bebek itu dia lebih luas dibandingkan dengan kaki ayam. Jadi gunanya ini adalah memudahkan untuk berjalan di lumpur. Kenapa? Karena bebek ini kan dia mempunyai tekanan yang besar. Kalau misalnya dia mempunyai kaki seperti ayam, maka dia akan terlumpur, tidak bisa berjalan. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B, memudahkan berjalan di lumpur. Nah, yang nomor 6. Ini banyak kita temui ya, karena kemarin baru saja ada kasus seperti kebakaran hutan di Riau, sehingga banyak sekali asap dan waktunya lumayan lama. Warga Riau itu menghisap udara yang tidak segar. Di sini ada dampak penebangan pohon secara berlebihan bagi lingkungan. Nah, untuk yang pertama, opsinya itu tumbuhan punah dan hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Apa yang terjadi jika terdapat penebangan hutan secara liar atau secara berlebihan? Nih, ada hutan ditebang, otomatis dia akan menimbulkan bencana. Bisa berupa longsor, kemudian berupa banjir, dan sebagainya. Kemudian yang lebih kasihannya lagi, di sini hewan yang terdapat dalam hutan, maka dia akan kehilangan tempat tinggal. Jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Kenapa tidak yang B, tidak yang C, atau tidak yang D? Kita baca satu persatu ya. Tumbuhan punah dan hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Ini jawabannya. Kenapa tidak yang B? Itu pencemaran lingkungan akan meningkat, itu benar, dan keseimbangan ekosistem terjaga. Kalau hutan sudah ditebang, maka ekosistemnya tidak terjaga. Banyak komponen-komponen ekosistem itu yang hilang. Nah, jadi dia tidak seimbang lagi. Kemudian yang C, ada proses fotosintesis terganggu, itu betul sekali. Kalau proses fotosintesis terganggu, maka kita itu akan kekurangan pasokan oksigen. Karena oksigen itu dia dihasilkan oleh tumbuhan. Kita mengeluarkan karbon dioksida, tapi kita membutuhkan oksigen. Jadi, karbon dioksida itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tapi, untuk kita membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian, kenapa tidak yang D? Yang D ini terjadi proses penguapan di dalam tanah dan bertambah kesuburan tanah. Jelas-jelas kalau hutannya sudah ditebang, maka kesuburan tanah itu akan menurun. Jadi tanahnya akan semakin gersang. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya. Nah, bahan bakar fosil dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor, menyebabkan polusi udara sehingga bumi semakin panas. Ini kita amati setiap hari ya, banyak terjadi kemacetan di mana-mana, apalagi pada musim liburan. Nah, itu apa dampaknya dan bagaimana cara kita untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara tersebut? Kegiatan manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil adalah yang A, menghemat pemakaian listrik, yang B, mengurangi kendaraan bermotor, kemudian yang C, memanfaatkan produk daur ulang. Untuk yang A itu menghemat pemakaian listrik, sepertinya untuk satu rumah saja bisa berhemat, tapi bagaimana dengan orang lain? Jadi untuk menghemat pemakaian listrik itu sangatlah susah karena semua sekarang barang-barang elektronik itu menggunakan listrik. Memang sudah ada yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, tidak menggunakan listrik, tetapi belum banyak untuk di Indonesia. Nah, untuk yang B, mengurangi kendaraan bermotor. Sepertinya kita kemana-mana menggunakan motor ya, kendaraan bermotor, misal mobil atau motor dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa dikurangi. Nah, kemudian yang C, memanfaatkan produk daur ulang. Ini mungkin memang sudah ada di luar negeri, tapi untuk di Indonesia sendiri belum ada. Mungkin sudah ada pun baru sedikit.
Kemudian untuk yang D, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Ini adalah cara yang paling tepat atau yang paling efektif untuk mengurangi polusi udara dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan kita sendiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti ini. Ini sering kalian temui ya setiap hari. Mungkin setiap hari di jalanan Jogja itu juga semuanya akan macet. Dimanapun, apalagi pada jam pergi kerja dan pulang kerja. Nah, nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini ada daur hidup apa? Nah, ini ada daur hidup nyamuk. Jadi, hewan yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar tersebut adalah ada di sini belalang dan nyamuk, ada kupu-kupu dan lalat, kemudian ada capung dan semut, ada laron dan kecoa. Di sini terdiri dari telur, kemudian dia menjadi jentik-jentik, kemudian kepompong, baru nanti menjadi dewasa. Kita lihat untuk daur hidup yang pertama, ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini dia dari telur, kemudian berubah menjadi pupa, kemudian larva, jadi telur menjadi larva, kemudian pupa, baru menjadi kupu-kupu muda dan baru menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah metamorfosis atau daur hidup dari lalat. Lalat ini terdiri dari telur, kemudian ada larva, kemudian kepompong atau pupa, baru lalat dewasa. Nah, kemudian ada nyamuk. Untuk kesamaannya, yang dari kupu-kupu sama lalat, dia sama-sama dari telur, kemudian dia akan sama-sama berubah menjadi larva. Kalau untuk kecoa, ini kita bisa lihat dari telur, dia akan berubah menjadi nimfa, baru menjadi kecoa dewasa. Nah, jadi tidak ada kesamaan antara kupu-kupu dan kecoa, ataupun dari lalat dan kecoa. Nah, untuk yang capung. Capung juga seperti itu. Capung itu dari telur, kemudian dia akan berubah menjadi nimfa, baru nanti akan berubah menjadi capung. Jadi, dari soalnya, nah, yang diminta adalah dia berubah dari telur, kemudian jentik-jentik, baru kepompong. Berarti yang mirip dengan kesamaan dengan daur hidup yang di atas, itu adalah kupu-kupu dan lalat. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nomor 9, nah, daur hidup kupu-kupu yang merugikan petani. Nah, jadi ada bagian dari metamorfosis atau daur hidup kupu-kupu itu yang akan merugikan petani. Apakah itu? Apakah telur? Atau apakah larva? Ataukah kupu-kupunya? Kita lihat. Nah, di sini yang akan merugikan petani dari daur hidup kupu-kupu itu adalah bagian larva. Larva ini seperti ulat, dia akan merusak bagaimana? Kita lihat. Nah, larva ini pada tumbuhan jagung nanti dia akan merusak buahnya. Kalau misalnya buahnya jagung itu akan dihinggapi oleh ulat atau larva, maka dia akan rusak. Atau nanti dia besarnya tidak seperti jagung-jagung yang sempurna. Jadi itu akan merugikan petani karena dia akan mengurangi dari kapasitas panennya petani tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu larva. Nah, pada daun dia akan seperti ini. Nanti dia akan merusak. Pada sayur, biasanya sayurnya banyak yang bolong-bolong. Itu disebabkan oleh larva. Biasanya kalau petani-petani itu menyebutnya itu karena ulat. Nah, jadi ulat itulah yang merusak dari tanaman petani tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk nomor terakhir, yaitu nomor 10. Di sini ada soal bahwa perhatikan gambar berikut. Nah, di sini yang ditunjukkan oleh huruf X itu berfungsi sebagai apa? Kita lihat dulu. Organ pernafasan dari burung itu ada apa saja? Kita lihat di sini. Ada paru-paru, kemudian ada lubang hidung, ada trakea, kemudian ada pundi-pundi udara. Kita lihat satu persatu fungsinya apa saja. Dari lubang hidung, ini adalah tempat udara masuk.
Yang kedua yaitu trakea. Trakea ini fungsinya adalah untuk menimbulkan suara. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini adalah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang pundi-pundi udara ini fungsinya adalah untuk membantu bernafas. Nah, jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi untuk, jawabannya adalah yang A, yaitu membantu pernafasan. Nah, kalau yang ke B, itu bukan fungsi dari organ pernafasan burung. Kemudian untuk yang C, menyerap oksigen, ini adalah fungsi dari lubang hidung. Yang menyaring udara, itu juga fungsi dari lubang hidung. Oke, mungkin itu saja dulu pembahasan kita pada part ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat, nilai ASPD-nya memuaskan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.